Bulan Madu, bagian 4, bab 676. Setiap berjalan selangkah, Arila sambil melihat ke arah Carson. Salahkan dia tadi siang begitu berlebihan. Di sepanjang perjalanan, ia tidak berbicara dengan Carson sama sekali. Carson tertawa lalu berkata, "Aku dengar Tuan Anthony suka sama wanita yang berpendidikan. Ada tata krama dan lembut." Arila dengan mata sinis melihat ke arah Carson lagi. Di dalam hatinya ia terpikir, Anthony mau suka dengan wanita kek, mana ada hubungan apa dengannya? Tuan Anthony? Arila sedikit terkejut. Selang beberapa waktu, ia baru menangkap apa yang dikatakan Carson. Dengan gegabah, dia langsung menarik erat baju Carson. Carson, Tuan Anthony yang kamu bilang itu, Tuan Anthony, desainer terkenal itu, iya. Tuan Anthony adalah pencetus industri desain fashion. Saat ini banyak desainer master yang menjadi muridnya. Kalau mau mengatakannya tidak terkalahkan di dunia ini, sepertinya tidak berlebihan. Orang hebat seperti ini dari dulu sudah pensiun. Dia tidak menerima murid lagi. Uang pun tidak bisa membantu untuk bertemu dengannya. Jadi Arila juga sama sekali tidak pernah berpikir untuk bertemu dengannya. Selain dia, mau siapa lagi? Melihat ekspresi Arila yang begitu bahagia, Carson kali ini sudah mengaturnya dengan baik kali ini. Kalau dibilang-bilang, yang bisa membuat penerus perusahaan Essex membawa istrinya dan menjenguknya. Sepertinya Anthony yang bisa berbuat seperti ini, cuma dia. Sampai saat ini, selain Tuan Anthony, sepertinya belum ada desainer yang sesukses dirinya. Karena umur Tuan Anthony sudah tua dan dia sudah lama pensiun dari dunia kerja, orang yang dia kenal juga tidak banyak. Jadi kalau berharap untuk bertemu dengannya, itu sedikit susah. Jadi, sebenarnya pertemuan kali ini, Carson sebagai seorang direktur berusaha untuk mendekati anggota keluarganya, tetapi tetap tidak berhasil. Sampai akhirnya Carson menemukan cucu perempuannya yang sudah hilang selama bertahun-tahun itu. Baru ia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya kali ini. Ini beneran rumah Tuan Anthony? Arila mendekatkan dirinya dengan Carson dan bertanya kepadanya. Tuan Carson, kamu memang hebat. Aku bagaimana bisa sembarangan cemburu seperti ini? Arila tidak begitu mengerti. Emangnya Tuan Anthony lebih suka Carson daripada dirinya, lalu dia akan cemburu. Carson adalah suaminya. Kalau saja Tuan Anthony lebih menyukai Carson, dia sendiri juga sudah senang setengah mati. Bagaimana bisa sempat untuk cemburu lagi? Tadinya Arila berkata begitu dengan yakin. Tapi setelah sampai di tempat kediaman Tuan Anthony, Arila baru mengerti kenapa Carson berkata begitu kepadanya. Karena Annie yang kemarin menjemput mereka di airport juga ada di sana. Dia kenapa bisa ada di sini? Hati Arila sedikit tidak tenang. Dia adalah cucu perempuan kandung Tuan Anthony. Kali ini mereka bisa bertemu dengan Tuan Anthony. Jasa dialah yang paling besar. Carson menggenggam tangan Arila dengan erat, lalu berkata lagi. Kamu bisa cemburu karena aku sangat senang. Tapi aku masih harus memberitahukan padamu. Dulu, aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Dan kedepannya, aku juga tidak mungkin ada hubungan apa-apa dengannya. Ya, aku tahu. Arila pasti tahu dengan hal ini. Tetapi melihat tatapan Annie terhadap Carson yang begitu menggoda, dia pasti bisa cemburu. Kamu dasar bodoh. Carson tertawa manis. Kalau sudah tahu masih cemburuan, benar-benar tidak tahu harus bagaimana denganmu. Tuan Carson,
"Nyonya Carson, selamat datang." Annie menyambut kedatangan mereka. Kali ini, dia tidak menatap Carson terus-terusan lagi. Sesekali, ia ada melihat Arila. "Ya," Carson mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu kata pun tidak ia ucapkan. "Halo," Arila dengan sungkan menyapanya. "Kakek sudah menunggu kalian dari tadi. Kalian berdua ikut denganku." Annie tersenyum dan memandu jalan mereka. Memasuki halaman rumah mereka, di dalam ruang tamu, Arila melihat Tuan Anthony. Tuan Anthony terlihat jauh lebih muda dari umur aslinya. Orang yang sudah hampir berumur 100-an tahun, tetapi tubuhnya masih begitu sehat. "Kalian berdua sudah datang ke sini, jadi jangan sungkan lagi. Duduk saja." Dia mengatakan bahasa Inggris yang lancar. Saat berbicara, ia terus melihat Arila dan Carson. "Terima kasih kamu sudah membantuku menemukan cucuku. Membantuku untuk bisa melihat cucuku. Keluarga kandungku di sisa hidupku ini." "Tuan Anthony, kamu tidak usah sungkan. Aku juga bukan membantumu mencari cucumu tanpa tujuan." Carson adalah pembisnis. Pembisnis tidak mungkin melakukan hal yang merugikannya. Ternyata kenapa Carson berkata jasa Annie yang paling besar dalam pertemuan mereka kali ini, ternyata karena masalah ini. Arila dengan perlahan menggenggam tangan Carson, berterima kasih kepadanya karena sudah membantunya melakukan semua ini. "Anak bodoh, kamu datang denganku." Tuan Anthony melihat ke arah Arila. Ketika Annie membalikkan badannya dan pergi ke taman rumah mereka. Arila melihat Carson dan Carson pun menganggukkan kepalanya dan berkata kepadanya, "Pergi sana. Kamu tidak usah khawatir. Aku tunggu kamu di sini." Arila mengikuti Tuan Anthony dan masuk ke sebuah ruangan. "Kakek, aku keluar dulu." Annie menopang kakeknya untuk duduk dan langsung mengundurkan dirinya. Setelah Annie pergi, Tuan Anthony menunjuk-nunjuk tempat duduk di depannya. "Anak bodoh, duduklah." "Terima kasih." Arila duduk dengan tegak dan sopan. Karena di depan idolanya, ia sudah merasa tegang sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. "Aku melihat beberapa hasil desain kamu. Semuanya cukup bagus." Tuan Anthony tidak banyak berbicara, langsung ke intinya. "Terima kasih atas kepercayaanmu." Bisa membuat Tuan Anthony mengatakan hasil karyanya lumayan bagus. Itu di mata orang biasa sudah menjadi luar biasa. Jadi itu pasti nilai yang bagus. Memang murid yang paling bisa membuat Tuan Anthony merasa puas tahun itu adalah Ipan, desainer baju yang berbakat itu. Tahun itu pujian yang diberikan Tuan Anthony untuk Ipan juga hanya cukup bagus. Kalau dibandingkan, bisa tahu kalau nilai yang diberikan Tuan Anthony kepada Arila lumayan tinggi. Setelah mendengarnya, Arila sudah sangat senang sekali. Dia sudah berusaha selama beberapa tahun. Hasil desain bajunya makin banyak dikenal orang-orang. Hari ini, ia mendapat kepercayaan dari Tuan Anthony lagi. Dia merasa sangat gembira. Bakat yang selama ini kita bilang, sebenarnya adalah sebuah rasa suka. Kita membuat dan mendesain baju, yang paling penting adalah rasa suka. Kamu harus menyukai pekerjaanmu, menyukai dirimu sendiri, menyukai dunia ini. Dengan begitu, kamu baru bisa merancang baju yang disukai semua orang. Tuan Anthony cuma mengatakan kalimat itu kepada Arila. Arila bisa mengerti, karena di dalam hatinya ada rasa suka. Baju yang dirancangnya baru bisa membuat orang lain merasa hangat dan baru bisa membuat orang menyukainya.
Sampai sekarang, dia terus berpikiran seperti itu. Menekuni pekerjaan yang benar-benar dia sukai, dan juga karena itu bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Melihat kamu senang seperti ini, sebenarnya Tuan Antoni mengatakan apa sama kamu? Setelah meninggalkan tempat kediaman Tuan Antoni, Carson merangkul Arila yang senang sekali dan bertanya kepadanya. Dia bilang aku tidak boleh memberitahukannya padamu. Arila tertawa dan langsung berjalan meninggalkan Carson. Tetapi di saat itu juga ia melihat bayangan tubuh seseorang yang sangat familiar dengannya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat. Melihat orang yang dulu sudah dekat sampai tidak bisa lebih dekat lagi. Elisa. Bukannya hanya Elisa, ia sedang menggendong seorang anak kecil. Elisa juga melihat Arila. Pandangan mereka berdua bertemu. Elisa lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya, membalikkan badannya, dan langsung masuk ke dalam taksi.